Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat 1-3 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam Mazmur pasal 84 ini, pemazmur mengajarkan kita untuk hidup mengalami kemuliaan Tuhan. Yang pertama, memiliki kelaparan dan kehausan akan hadirat Tuhan. Dalam ayatnya yang ketiga mengatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pemazmur ingin menyampaikan bahwa untuk mengalami hadirat Tuhan, tidak secara otomatis kita alami, tetapi kita harus memiliki kerinduan yang mendalam, yaitu lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari hadirat Tuhan. Artinya, di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari karakter Tuhan. Kemuliaan Tuhan adalah kekudusan Tuhan. Karena kudusnya Tuhan, maka Dia sangat mulia. Kemuliaan Tuhan adalah manifestasi dari kasih karunia dan kuasa Tuhan. Dan di mana ada kemuliaan Tuhan, di sana pasti ada sukacita dan damai sejahtera. Dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 11 mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Di hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Tuhan selalu menghendaki agar kita beribadah dengan sukacita. Apapun beban berat, kesulitan, dan tantangan yang sedang kita hadapi, namun di hadirat Tuhan, semuanya itu diubahkan menjadi bersukacita. Tuhan akan memberitahukan kepada kita jalan kehidupan, karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui Tuhan Yesus sendiri. Di hadirat Tuhan ada sukacita berlimpah. Di tangannya Tuhan ada nikmat. Itu sebabnya setiap kali kita datang beribadah, kita harus mengalami hadirat Tuhan. Untuk kita secara pribadi maupun secara persekutuan, sehingga kemuliaan Tuhan akan melepaskan kita dari beban
dan tekanan dalam diri kita, karena Tuhan menghendaki kelepasan dan kemerdekaan serta sukacita. Di dalam hadirat Tuhan, kita harus terus-menerus alami pembaharuan. Jika tidak, maka kita akan agamawi, beribadah, hanya sekedar ritual seremonial. Kita harus mengalami kemuliaan hadirat Tuhan yang mengubahkan. Dalam kitab Nehemia pasal 8, ayat 11 mengatakan, "Sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu." Artinya, di hadirat Tuhan, pasti ada kekuatan yang baru, karena sukacita dari Tuhan selalu mendatangkan kekuatan. Jadi, kita beribadah supaya kita mendapat kekuatan yang baru senantiasa, yang menjadikan kita menang atas setiap pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Kita harus menerima sukacita dari Tuhan, karena hati yang gembira, bersukacita, muka yang berseri adalah obat yang manjur, yang menjadikan tubuh kita sehat. Tetapi sebaliknya, patah semangat, depresi dan tertekan, iri hati, kekecewaan dan kepahitan akan membuat kita mengalami sakit penyakit. Di dalam hadirat Tuhan, segala sesuatu yang buruk disingkirkan dalam diri kita, karena Tuhan akan memberikan kita sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam Tuhan ada kekuatan dan kemenangan atas setiap pergumulan dan kesulitan. Dalam kitab Mazmur pasal 105 ayat 4 dan 5 mengatakan, "Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya." Kita seringkali lemah karena masalah dan pergumulan. Namun pemazmur menegaskan bahwa apapun keadaan yang sedang kita alami, kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya selalu, karena hanya kemuliaan Tuhan yang bisa melepaskan kita. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan sudah melakukan begitu banyak perbuatan yang ajaib dan mujizat, sehingga terkadang kita menjadi kecewa, putus asa, mundur dari Tuhan, tidak lagi ke gereja begitu kita menghadapi masalah. Ingat, dalam pergumulan apapun, justru hadirat Tuhan yang kita cari, dan selalu ingat perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan buat. Dalam kitab Efesus mengatakan bahwa kita memiliki Bapa yang mulia, yang akan memberikan kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Semakin kita mengenal Tuhan dengan benar, semakin kita mengalami hadirat Tuhan. Mengenal Tuhan berarti mengalami hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan, dalam doa, penyembahan, firman Tuhan, dan dalam ibadah-ibadah. Di dalam Bapa hanya ada kemuliaan. Bagaimana agar kemuliaan Tuhan masuk dan kita alami dalam hidup kita? Dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 9 dan 10 mengatakan, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan." Siapakah Dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Pintu-pintu gerbang menggambarkan hati kita. Pintu-pintu gerbang itu harus terangkat dan terbuka. Kita harus memiliki kerinduan agar Raja kemuliaan masuk dan menyatakan kemuliaannya. Kita harus mengangkat semua hal yang menutup hati kita dan memberikan tempat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang beribadah, tetapi hatinya tidak terbuka untuk Tuhan. Buka hati kita selebar-lebarnya, karena Tuhan menghendaki kemuliaannya, bukan hanya di luar, tetapi juga masuk ke dalam hidup kita. Setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, baik secara pribadi, keluarga, komsel, dalam jemaat, kita harus sungguh-sungguh memiliki kehausan kepada Tuhan, dan hati kita terbuka untuk firman Tuhan.
Hidup kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, di sana kemuliaan Tuhan nyata, dan di mana kemuliaan Tuhan nyata, di sana juga kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Yang kedua, memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 84, ayat 6-9 mengatakan, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi alam baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan, makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub." Ziarah yang dimaksud adalah datang dan beribadah di rumah Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan ke dalam roh kita, karena jika roh kita kuat, jiwa kita dikuasai, maka tubuh ini juga menjadi kuat. Jika roh kita kuat, maka jiwa dan tubuh kita sehat. Dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 27 mengatakan, "Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya." Roh akan menerangi jiwa kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah, dan jiwa memberikan kekuatan kepada tubuh untuk melakukan kehendak. Jika kita mencari Tuhan dan hadirat-Nya, maka kemuliaan Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Perjalanan melintasi lembah baka itu menggambarkan padang gurun, tandus, kekeringan, keadaan yang sulit, pergumulan, dan penuh air mata. Namun jika kita berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan keadaan kita menjadi tempat bermata air. Berjalan bersama Tuhan, kita akan berjalan makin lama, makin kuat. Hidup dalam kemuliaan hadirat Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kita setiap hari. Dalam kemuliaan Tuhan, semua yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, Tuhan sanggup melakukannya. Itulah terobosan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika kita memiliki kelaparan dan kehausan rohani, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Tuhan angkat semua beban dalam hidup kita, sehingga kita mengalami sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hadirat Tuhan. Dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15 mengatakan, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan." Kita tidak perlu khawatir dan gelisah, tetap percaya dan andalkan Tuhan, maka Ia akan menjawab dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Kita harus selalu berada di dalam jalan kehidupan, artinya hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup di dalam keselamatan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena hidup kita adalah bait Roh Kudus, maka di mana kita ada, di sana pun kuasa dan mujizat Tuhan dinyatakan. Melalui keselamatan dan kemuliaan Tuhan yang kita terima dan alami, kita harus bersaksi kepada keluarga, kerabat, dan banyak orang. Karena dimanapun kita berada dan pergi, selalu ada misi Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan untuk memberitakan Injil dan kebenaran, supaya orang lain pun diselamatkan dan masuk ke dalam jalan kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, hidup di dalam kemuliaan Tuhan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi membutuhkan kerinduan yang mendalam akan hadirat Tuhan. Ketika kita lapar dan haus akan Tuhan, kita akan mengalami sukacita, kekuatan, dan pembaruan dalam hidup kita. Di hadirat Tuhan ada kelepasan,
kelegaan, dan kemenangan atas setiap pergumulan. Oleh karena itu, kita harus selalu mencari Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan membuka hati kita lebar-lebar bagi Tuhan. Tidak hanya itu, kita juga dipanggil untuk terus hidup dalam kebenaran, menjadi saksi Kristus, dan membawa kemuliaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dimanapun kita berada, biarlah hidup kita memancarkan terang Tuhan, sehingga banyak orang mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, kuasa dan keagungan hanya bagi Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu, karena Engkau mengingatkan kami betapa pentingnya memiliki kelaparan dan kehausan akan hadirat-Mu. Kami ingin mengalami kemuliaan-Mu yang lebih lagi dalam kehidupan kami. Berikan kami hati yang rindu untuk terus mencari Engkau, baik dalam doa, ibadah, maupun saat kami membaca firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjalani ibadah sebagai rutinitas, tetapi ajar kami untuk benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang selalu menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana,
dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.